Allah, jasad-jasad para arifin itu bersama dengan manusia, tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dinamakan khalwat. Jadi ketika seseorang itu sudah mencapai pada kemarifatan, maka nggak ngefek itu mau dia berada di tempat yang sepi, mau berada di tempat yang rame. Ketika hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya dia adalah orang yang berkhalwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hawla wa la quwata illa billahi nawaina. Ta'allumu ta'alimun wa intifad dzakra wa tazkira li fadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih. Wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimat, mu'min, mu'minat, ala diniyah, wa ala kulli niyatin sholihah, wa ala ma nawa bihi aslafuna sholihun. Wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nih, Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala melanjutkan ini. Sekarang adab yang ke-50 ini, yaitu tentang sabar dalam menjalani kalau malam itu begadang, lapar, kemudian uzlah, tidak terlalu banyak interaksi dengan orang, kemudian juga pembahasan tentang cinta dan pasrah kepada guru. Nah, pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang menjauhkan diri dari perkara yang haram dan perkara yang syubhat. Kemudian sampai pada poin di mana seorang murid itu hatinya itu tidak boleh condong, tidak boleh senang, tidak boleh merasa bangga ketika dia itu di alam dipuji oleh orang lain. Kan doang atafik tanya. Oh, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli zikir wirid. Nah, cuman karena beliau adalah seorang murid yang konsisten gitu kan, sehingga meskipun dipuji oleh orang lain enggak ngefek. Tidak kemudian dia itu tertipu kemudian senang dengan apa yang dipujikan oleh orang lain kepada dirinya, sehingga itu justru membawa dirinya kepada introspeksi bahwa amal yang selama ini dia lakukan itu belum sempurna. Poin pertama. Kemudian yang kedua, di kalangan murid ini banyak yang caper di hadapan gurunya. Dan kemarin contohnya siapa? Ali. Nah, Tijan Bela punya guru Mama Rosyid. Jadi Tijan ini sengaja dia itu mencari perhatian guru supaya dilirik, disenangi, disukai oleh gurunya, sehingga di depan gurunya itu dia harus berusaha bagaimana gurunya itu memandang dia itu 100% sempurna gitu, tanpa ada cacat sedikit pun. Memang secara zahirnya dia adalah orang yang istiqomah, ya kan? Nah, kemudian guru itu akan memberikan ijazah baik itu hizib ataupun yang lain ya. Jadi Mama Rosyid memberikan izin kepada Tijan yang memang di awalnya kelihatan solih. Kelihatan solih, baik ya, tetapi setelah sekian lama ternyata dia itu nggak solih lagi. Nah, sehingga ketika kita berandai-andai setelah sekian tahun ke depan, ya kan, guru ini melihat bahwa, atau Mama Rosyid melihat si Tijan ini ternyata tidak sama seperti dulu. Padahal udah dikasih ijazah nih, hizib, wiridan, segala macam bela. Pasti akan ada penyesalan dalam diri seorang guru. Wah, hanjakal amat akhirnya.
mere ijazah karena si Tijan. Yang mana nama gitu. Tapi memang dulunya si Tijan ini memang caper supaya dilirik, diperhatikan oleh guru. Dan itu ketika Tijan ini hanya mencukupkan diri dengan dengan adanya satu kertas yang di situ ada ijazah dari gurunya, hizib naon gitunya, sakron lah, bahar, bar segala macam, hizib tuan saya. Kalau dia mencukupkan diri dengan adanya satu kertas doang yang isinya ijazah, maka dia adalah orang yang tertipu, jauh dari akhlak yang dimiliki oleh ahli tarekat. Itu ya, itu adalah sekilas mengenai pelajaran yang sebelumnya. Nah, sehingga bagi seorang murid itu ketika dipuji oleh orang lain, meskipun dipuji oleh gurunya sekalipun biasa baik sih, jangan terlalu senang, khawatir itu akan menjadi bumerang buat diri kita ke depan. Takut orang-orang yang tidak menyukai diri kita lantaran kita dipuji, lantaran hasud yang ada dalam dirinya, itu justru akan memberikan efek negatif yang berlebihan kepada diri kita, bahaya sehingga itu ya. Nah, sekarang pada pembahasan as-sabru ala sahri wal ju' wal uzlah, di mana seorang murid itu harus menjadi pribadi yang sabar, dza sabrin syadid, sabar jasa, ya, sangat sabar, sangat sabar ya. Jadi udah mas sabar ya kan, misalkan dalam satu hari itu ngerokoknya cuma 1 batang, sebatang doang sehari. Nah, nggak ini. Nah, ini harus lebih sabar dari itu. Ala mulazamati sahar, dia itu harus kuat melek. Ya, artinya kuat melek kan nggak harus kayak saya gitu jadwalnya yang ketuker gitu kan. Bukan itu. Tapi apa? Tapi memaksimalkan ibadah ketika malam hari. Itu. Jadi yang dimaksud dengan melek malam itu ya bukan malam hari itu harus melek, harus tidak tidur, enggak juga. Tapi memaksimalkan ibadah ketika malam hari itu. Karena biasanya di malam hari itu adalah tempat ijabahnya doa, waktu ijabahnya doa. Nah, sehingga jangan disalahartikan bahwa melek atau begadang di malam hari. Memang itu sering disebutkan oleh para ahli sufi, oleh para kalangan ahli tarekat. Tapi ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan sahar itu adalah memaksimalkan waktu di malam hari yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semelek-meleknya. Gitu. Melek tapi ngobrol kesana kemari, apalagi pembahasannya tentang rangda. Kumaha? Terus apakah sesuai dengan ini? Itu jauh lah. Nah, sehingga tadi yang dimaksudkan sahar atau melek itu tadi ya. Kemudian yang kedua walju, puasa. Walju lapar kan. Ya, artinya dia membiasakan diri untuk mengurangi jatah makan. Jadi misalnya yang makannya itu gak apa-apa lah dalam sehari 2 kali atau 3 kali, tetapi porsinya dikurangi. Yang awalnya itu 1 piring full, nah rada dikurangi dikit-dikit gitulah, jadi 3/4 piring. Dan itu kan sudah lewat di awal-awal kitab itu bahwa adab seorang murid harus memiliki kepribadian yang tahan lapar gitu. Bahkan ada kisah di antara para ulama itu, dari para arifin, para sufiyah, mereka kuat tidak makan, jadi selama setahun makannya cuma 2 kali ya. Sampai 2 kali itu, jadi 6 bulan sekali baru makan. Dan itu memang nyata. Jadi kalau kita mendengarkan kisah bahwasanya Kanjeng Sinuhun Sultan Maulana Hasanuddin itu makannya cuma 6 bulan 1 kali, wajar karena memang ada keterangannya di kitab gitu kan. Dan masanya nggak jauh-jauh amat dari masanya musannif ini kan. Jadi kan Kanjeng Sinuhun di tahun berapa,
1525 ya kurang lebih adanya Banten itu. Yaitu kurang lebih mendekati ini. Itu kurang lebih di tahun 900-an, 900 awal lah, 900 sekian gitu, 930, 20. Kayak dicari. Eta asal nama 11-12 ya Ustaz. 11-12. Kayak di tayangan ini tanggal tahun. Oh, perkiraan mas sama. Jadi ini kan sekarang 1400 berapa? 4445 sekarang. Berapa, Bro? 1445 apa 44? Masih 44. Sementara ini 9 wafatnya ya, 975. Ya, 975. Berarti berapa tahun ya? 975. Berarti 444 tambah. Oke. 75 tambah 25. 44 tambah 25 berapa? 69. Berarti 469 tahun yang lalu ini wafatnya. Berarti kalau ditarik Masehi berarti kolotan iya. Kolotan Banten. Ya kan ini udah 500 tahun kan? 1525 ya kan? 1525 Banten. Wafat tahun iya, wafatnya tahun berapa? 50 tak 70 lah. Genep 15 60 berarti 440 tambah 2. Wah, 11 12 sama-sama kurang lebihnya tuh mah. Jadi 463 sama 469. 11-12 berarti Ustaz, sezaman belah. Sezaman. Sezaman. Ini sezaman dengan Banten ini, Kanjeng Sinuhun. Nah, di waktu itu beliau, ini menurut kisah ya, beliau makanya itu sampai 2 kali dalam setahun. Masih dicarekan. Eta ge masih dicarekan lo bateuin cenah. Dan itu memang ada. Di zaman dulu, kisah dulu memang ada. Jadi misalnya seperti Al-Imam Syibli rahimahullahu taala. Beliau itu dikenal dengan fisiknya yang gemuk. Ya, ada sini. Berisi bela. Tapi beliau itu nggak pernah makan. Makanya 6 bulan sekali. Sama kayak beliau ini, Ridho. Nah ditanya, gemuk, kamu kenapa bisa gemuk gini? Kamu banyak makan? Enggak. Tapi setiap kali saya zikir, setiap kali saya wirid, saya merasakan kekenyangan yang luar biasa. Gitu. Setiap kali saya zikir, saya merasakan kenyang, sehingga saya nggak butuh makan, nggak butuh minum. Nah, setiap kali saya banyak zikir itu badan saya semakin gemuk. Gitu. Imam Syibli itu. Imam Syibli. Benar. Memang nyata. Nah, itulah ahli ma'rifat. Dimana orang-orang yang ahli ma'rifat itu makanya nggak kayak kita. Jadi fisik mereka itu udah kalah. Nah, kalau kita kan fisiknya wayo, fisik ngantuk manggas, gua tita, komo kana ngaji, karena sholat ogah gitu kan, karena kayak iya, nah eta, beneran teman, alzu ya. Kemudian wal uzlati anin nas, kemudian dia itu tidak terlalu banyak interaksi, tidak terlalu banyak bercampur dengan manusia, baik dengan badannya atau dengan hatinya. Berarti dia itu suka menyendiri. Nah, doang masjid gitu. Suka menyendiri artinya dia itu nggak suka ngobrol ngalor ngidul yang membahas tentang kesana kemari. Enggak, tapi itu dengan tujuan apa?
tujuan supaya hatinya itu tenang. Nah, jadi kemarin di mana di kitab Al-Minahus Saniyah, di sana Asy-Syali Al-Khawas rahimahullahu taala membedakan antara apa perbedaan antara uzlah dengan khalwah. Jadi kalau uzlah itu tidak harus dia itu menuju Allah Subhanahu wa taala meskipun dia menyepikan diri. Nah, kalau khalwat dia itu menyepikan hatinya dan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian kalau uzlah yang menyepikan dirinya itu adalah fisik. Fisik. Jadi ketika ada seorang santri yang dia itu sengaja sukanya di belakang aja dan nggak mau campur, nggak mau berinteraksi dengan sesama santri misalnya, berarti dia uzlah. Itu ya. Tapi kalau khalwat itu yang dikosongkan itu adalah hatinya. Nah, berarti meskipun seseorang yang melakukan khalwat itu berada di dalam keramaian selagi hatinya itu bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak tidak berhubungan atau tidak berinteraksi, tidak bercampur dengan yang lain, maka tetap itu bisa dikatakan sebagai orang yang khalwat. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala wa qulubuhum ajsaduhum ma'a khalqillah wa qulubuhum ma'a, jasad-jasad para arifin itu bersama dengan manusia, tetapi hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dinamakan khalwat. Jadi ketika seseorang itu sudah mencapai pada kemarifatan, maka nggak ngefek itu mau dia berada di tempat yang sepi, mau berada di tempat yang rame. Ketika hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia adalah orang yang berkhalwat. Mengkonon. Nah, sehingga dari ikhwan-ikhwan tarekat misalnya ada yang khalwat. Nah, itu baru uzlah, itu belum khalwat. Baru uzlah, baru fisiknya yang menjauhi keramaian, menjauhi manusia, baru uzlah itu. Tapi kalau khalwat belum, ya kan? Bahkan bisa jadi ketika dia itu melakukan khalwat di tempat yang sepi, tapi hatinya bersama makhluk, itu udah jauh dari khalwat sama. Nah, sehingga nanti pada pembahasan yang akan datang akan dibahas mengenai bagaimana adabnya khalwat. Kemudian buah-buah dari khalwat itu apa saja, ilmu yang dia dapatkan setelah khalwat itu apa saja, itu ada. Nah, makanya karena kita itu merasa masih jauh kene dari pencapaian ilmu setelah khalwat itu enggak seorang murid burung lah. Capek jadi murid kayak belum tentu gitu kan, belum pantas. Karena kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, wahai hata an yakuna ahadun minna an yakuna muridan. Zaman ini sangat jauh, zaman beliau 961. Hayhata an yakuna ahadun minna an yakuna muridan. Sungguh jauh salah satu dari kami di zaman dulu nih 961 Hijriah atau 1540-an Hijriah. Itu untuk menjadi seorang murid aja jauh, can pantes. Tahun jauh. Ya, artinya kalau zaman dulu aja belum pantas untuk menjadi murid tarekat, komo ayeuna. Lebih nggak pantas lagi gitu kan. Jadi orang tatarekatan pantas eta. Tarekat-tarekatan kita ini. Ya, walhasil kita ini tabarukan ya kepada para ulama-ulama ahli sufi, pada para ahli tarekat. Ya, mudah-mudahan setidaknya ketika kita ini belum dianggap oleh mereka sebagai murid tarekat, ya setidaknya kita senang lah kepada mereka gitu kan. Dan mudah-mudahan kita juga dibangkitkan dengan mereka, bersama mereka, amin ya rabbal alamin. Tuh, kata beliau, qala Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuki, inna tariqa ila Allah ta'ala tufnil jilat. Sungguhnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu merusak kulit. Jadi sampai kulitnya hancur. Sebagai contoh ya, misalnya ketika seseorang itu banyak sujud, ya kan ini pasti yang jadi korban nih. Nah, ini jadi korban, ini jadi korban.
Kalau jidatnya belum tentu. Kenapa? Karena digosok-gosok pakai karpet lama-lama juga hitam. Ya kan, kalau jidatnya hitam itu belum tentu. Belum tentu menjadi bukti bahwa dirinya adalah ahli ibadah, orang yang baik, orang yang saleh, belum tentu. Nah, bisaan itu yang satu itu gimana? Nah, karena apa? Karena yang ditanyakan oleh Siti Aisyah kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu memperbanyak sholat di malam hari, Siti Aisyah itu nggak tanya, ya Allah, ya Rasulullah, jidat kamu tuh sampai hitam, sampai apa namanya, sampai bareh, sampai apa bahasanya itu? Kapalun. Nah, enggak. Tapi ya Rasulullah, itu lututmu sampai sakit, kemudian lututmu sampai apa lecet. Itu saking banyaknya sujud. Kenapa engkau bisa seperti itu ya Rasulullah? Sementara qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang akan datang dan zaman dahulu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu Rasul. Jadi sampai jadi korban itu. Ya kan, kulitnya jadi korban, lututnya jadi korban, tapi jidatnya enggak ya. Enggak, itu aneh itu ya. Heran tetapnya. Nah, itu kulit jadi korban. 1, 2. Wa tufattitul akbat. Kabit jantung ya. Kabit itu jantung. Berarti jantungnya sampai berdebar-debar. Kenapa? Ya karena selalu diganggu aja. Dengan musibah Allah Ta'ala menguji seorang hamba yang ahli tarekat dengan musibah, dengan balai, dengan ujian. Nah tinggal kuat enggak. Kan ujiannya macam-macam. Ada ujian alam, ada ujian pribadi, ada ujian masyarakat, untuk masyarakat ya. Jadi dia melawan masyarakat, gimana itu? Berat. Lawan satu orang aja berat, udah deg-degan gitu kan, apalagi yang dilawan adalah masyarakat, apalagi satu desa, satu kabupaten, satu negara, kumaha eta? Kelar sama. Nah, kayak hancur itu, bisa menghancurkan jantung, deg-degan aja terus. Waktu taiful ajsad, melemahkan jasad. Melemahkan jasad kenapa? Itu capek ibadah. Ibadah mulai dari ibadah fisik, banyak sholat, banyak gerak berarti kan. Kemudian menolong orang lain. Kemudian apa? Puasa sampai kakuru maneh nama. Lemah sampai fisiknya sampai lemah. Wa tadfa'u lis-suhad, dan juga tarekat itu juga mendorong kepada melek, matanya melek. Dan itu tadi yang diinikan kan. Nah, jadi melek ya artinya mengoptimalkan, memaksimalkan waktu malam hari khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tuskimul qalba, membikin hatinya itu sakit hati. Kenapa? Sama gangguan dari apa, ada penyakit hasud, iri, dengki, baik yang ada dalam dirinya atau yang ada pada orang lain untuk dirinya. Wa tudzibul fuad, sama ya. Nah itulah gambaran dari tarekat, semuanya diuji, mulai dari matanya, kulitnya, jantungnya, hatinya, fisiknya, semuanya diuji. Untuk menjadi seseorang yang siap untuk menjadi wadah kemarifatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk sebagai pembuka, menjadi wadah doang tamah. Nah, setelah itu ya tinggal panen lah cekurang tehnya, tinggal ngewadahan doang sisanya. Itu ya. Nah, kemudian wa kana yaqulu min a'dhami ma yu'manu bihil muridu al mahabbatu wa taslimu lisyaikh wa ilqa'u asal mu'anadati wal mukhalafah. Jadi apa cara yang paling aman bagi seorang murid ya dalam menjalani tarekat? 1, al-mahabbah, cinta. Yang kedua, pasrah kepada guru. Jadi kata guru A, udah. Dititah ulah kawin, ulah kawin. Dititah kawin.
Nah, ditah sare, ditah ngaji, ditah zikir. Itu. Cinta dulu ya kepada guru, yang kemudian pasrah, nurut totalitas kepada guru. Kemudian yang ketiga, wa ilqa'u asal mu'anadati wal mukhalafah. Udah dibuang jauh-jauh itu tongkat perlawanan kepada guru. Seguru ulah kawin. Seguru ngaji. Enggak sulah, kan kita banyak waktu yang terbuang. Dan buat apa saya itu ngaji ketika ilmu ini hanya sekedar teori? Kan ngedalil nih. Ngapain saya ngaji ketika ngaji ini hanya sekedar teori? Nah, padahal Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Adabil Ubudiyah, ya judulnya sama 11-12, cuman akhirnya rada beda. Fi Adabil Ubudiyah, kalau di sini fi Qawaidis Sufiyah. Beliau mengatakan wa min sya'nihi alla yu'ahidallaha ta'ala hina yata'allamul ilma 'alal jazmi bil 'amali bihi. Ketika seorang murid itu ya sedang mengaji, sedang mempelajari satu ilmu, dia tidak boleh, saya bernadar, saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pasti mengamalkan ilmu yang sudah saya miliki. Nggak bisa, teman. Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Nah, nggak boleh. Bila amali bihi, bal la yambagi lahu dzalika. Tidak pantas bagi seorang murid seperti itu. Illa ma'a syuhudi ma'unatillahi ta'ala lahu. Kecuali kalau memang dia sudah menyaksikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, sehingga dia akan berada dalam jalur terus-menerus dari semenjak dia belajar sampai kamaut. Tuh kan? Fala yu'ahidullaha ta'ala 'alal amali bihi li'annahu ajizun 'anil wafa'i bimal tazama. Ya, karena ketika dia itu berjanji kepada Allah taala untuk mengamalkan semua ilmu yang dia miliki, mual kuat, ripuh, jelas, nggak mampu dia tuh, ajiz, lemah untuk bisa menepati apa yang dia janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal haqqa ta'ala la taqyida 'alaihi fima yuqaddiruhu ala abdihi. Ya, Allah taala itu tidak akan memaksakan kehendak kepada hambanya di atas atau di luar kemampuan si hamba. Artinya meskipun kita mempelajari misalkan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, misalkan Anwarul Qudsiyah inilah dari awal sampai akhir, itu untuk mengamalkan 10% aja susah, ya kan? Apalagi semuanya. Apalagi semuanya itu susah. Apalagi ketika saya berjanji kepada Allah taala bahwa saya akan mengamalkan semua ilmu yang ada di dalam kitab Anwarul Qudsiyah dari awal sampai akhir. Mual, nggak bakalan dibantuin sama Allah taala. Mual kuat, ya kan? Karena apa? Allah taala itu memberikan kadar, udah kamu itu mampunya dalam pengamalan, dalam mengamalkan kitab ini itu hanya misalkan 5%, eta geus hade sakitu daripada sama sekali, ya kan? Makanya kita itu jangan sampai terlalu sombong dengan apa kepedean yang ada dalam diri kita tanya. Saya mengaji udah selesai nih dan saya bisa mengamalkan semuanya dari A sampai Z. Tas keren tama. Beri jeung teu kuat moal kuat. Walaisa huwa ta'ala ma'a muradi abdihi fi kulli ma yarumuhu. Ya, karena Allah taala itu tidak akan berada dengan atau bersama dengan keinginan hambanya. Setiap kali hambanya itu mau, nggak bisa kayak itu, nggak bisa seperti itu. Wa kaifa yajzimu an yaf'ala syai'an laisa fi qudratihi an yamtani'a minhu. Bagaimana dia itu bisa memastikan bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu tidak dalam kemampuannya untuk mengerem atau untuk melanjutkan. Maka fal muradu minal abdi an yata'allamal ilma imtithalan lil amr. Sehingga ketika kita ngaji, niatnya itu apa? Udah melaksanakan perintah Allah taala, perintah Rasulullah, perintah guru. Ya kan? Wa ma qasamallahu lahu ta'ala minal amal la budda minhu. Dan Allah taala
dan apa yang telah Allah Ta'ala bagi kepada diri kita yang berupa amal, itu harus dilaksanakan. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala a'lamu bimasalihi abdihi minhu. Ya jelas yang pada intinya adalah Allah Ta'ala itu sudah tahu mana yang paling maslahat buat hambanya. Ya, faman alima dzalika afna muradahu fi muradil haqqi. Nah, sehingga ketika kita sudah mengetahui bahwa dasarnya adalah seperti ini, bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan berada dalam keinginan hamba, tetapi seorang hamba yang berada dalam keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya sudah, apa yang Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk beramal, ya udah diamalkan. Tapi kalau kita ini tidak berkesempatan untuk mengamalkan, ya sudah, nggak apa-apa, istighfar, itu kan? Makanya li'anna madarul khalqi wa sa'adatahum ala afwillah. Ya karena pusat, poros, ya, pondasi kebahagiaan manusia itu berada di atas ampunan Allah Ta'ala, bukan la alal ilmi wal amal, bukan atas ilmu dan bukan atas amal. Kenapa? Karena nggak jaminan meskipun kita sudah mengamalkan. Kita misalkan sudah memiliki ilmu, sudah kita kuasai ini ilmu kitab Anwarul Qudsiyah, dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah dari awal sampai akhir. Ilmu dari siapa? Dari Allah hakikatnya. Amal dari siapa? Sama, dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika kita ini diselamatkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu oleh ilmu atau amal yang kita miliki? Enggak, bukan. Tetap kembali kepada sifat rahmannya Allah Ta'ala, sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sifat welas asihnya, sifat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diampuni. Meskipun kita punya ilmu, meskipun kita punya amal, itu bukan jadi sandaran utama dalam mendapatkan ampunan Allah Ta'ala, kan? Fakullu man samahahullah fahuwan naji. Setiap orang yang dimaafkan oleh Allah Ta'ala, maka dia adalah orang yang selamat. Wa kullu man aqama alaihil munaqasyah halak. Setiap orang yang didebat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, ada timbangan amal itu, misalkan atopik di akhirat, karena beliau ketika maut itu masih membawa harta yang masih triliunan, sehingga ditanya oleh malaikat di depan, kamu atopik, ini duit 5M dari 5 triliun dari mana? Kan terus gitu, ditanya teruslah. Apa kalau diinterogasi diinterogasi oleh malaikat, capek. Dan hakikatnya orang yang seperti itu tuh adalah seseorang yang sial gitu, orang yang tidak selamat. Walau kana ma'ahu a'malus tsaqalain, meskipun amal yang dia miliki itu adalah amal dengan sejumlah manusia yang ada di muka bumi ini, berapa M ya kan, jumlah. Nah, sehingga wa man ta'ammala qaulahu ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun lam yajid lahu amalan yanju bihi walau kana katsiral ibadah. Sehingga ketika kita itu merenungi sebuah ayat, wallahu khalaqakum, Allah Ta'ala lah yang menciptakan kalian semua, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian perbuat. Kalau kita renungi ayat ini, Allah Ta'ala menciptakan diri kita dan menciptakan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, sehingga pada ujungnya dia tidak akan merasa bahwa amal diri sayalah yang menyelamatkan diri saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Meskipun kita adalah hakikatnya orang yang ahli ibadah, tetap nggak bisa, karena itu kembali kepada sifat rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, itu adalah gambaran dari seseorang murid yang melaksanakan perintah gurunya ya. Jadi ada katakanlah modal utama bagi seorang murid dalam menjalani tarekat. Yang pertama, cinta kepada guru. Yang kedua, pasrah kepada guru. Yang ketiga itu menjauhkan perdebatan atau penolakan, perlawanan kepada guru. Ya, yang ketiga adalah tenang. Wasukunu tahta muradi syaikhihi wa amrih. Tenang, slow,
ya artinya dia merasa tomakninah dengan apa yang diinginkan oleh guru kepada dirinya ataupun perintah guru kepada dirinya. Nah, setiap kali ketika seorang murid itu semakin hari semakin bertambah cintanya kepada gurunya dan juga bertambahnya kepasrahan seorang murid kepada gurunya, maka dia akan menjadi orang yang selamat dari keterputusan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena gangguan-gangguan dalam tarekat. Kemudian akibat buruk dari toleh kanan, toleh kiri. Ya kan, senggol kanan, senggol kiri. Ngelirik kanan, ngelirik kiri. Kemudian adanya irodat, keinginan-keinginan, hayang jadi ulama, hayang jadi kiai, hayang jadi wali, bahkan hayang hiber, pengen jadi orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi satu sebab yang memutuskan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan limpahan-limpahan yang Allah taala berikan kepada dirinya, dan juga menghalangi seorang murid dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika kita bertarekat, berzikir, sholat segala macam, udah niatnya apa? Imtisalan bi amrillah. Enggak titik segede jebuk. Mau itu mau kita diusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadi seorang wali, menjadi seorang ulama, menjadi seorang yang kaya, milioner misalkan seperti Atopik gitu ya. Atau itu ya gimana Allah taala, tapi yang pada intinya adalah kita berzikir segala macam tujuannya adalah intisal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan selesai, teman. Beres. Al-firaru mimman yatajarra'u ala ahlil haq. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Mangga Atopik. 2 minggu biasa nama. Iya, kan begini yang kita kan orang bodoh ya. Sarua bak. Sebuah perbedaan itu kan ada maunya. Tapi yang bodoh kita pribadi itu menekankan latihan, puasa latihan, latihan. Karena ada sini untuk menuntut ilmu sholat, pengen tahu pekerjaannya ilmu sholat. Wow, gagah tamu bah. Terus. Tapi barangkali tadi yang diserahkan oleh Nyai tidak ada jaminan untuk kesempurnaan yang hasilnya ibadah itu surga. Baik tuang sholat maupun tuang ngaji tidak ada jaminan apa mengacu ke iman yang ke-6 itu ya. Dan ayatnya ayyuhalladzina amanu. Ya alladzina amanu. Lah ya kan kuliah aman bae ayat enggak ada ya orang ngaji kan. Iya kan. Bisa ini pertanyaan nama. Iya kan ya. Iya kan rukun iman yang ke-6. Betul. Ya kan? Apa ke situ mengacu? Bisa siap. Berarti amal seseorang itu kan tidak menjadi barometer bagi seseorang yang katakanlah yang ingin cinta Allah Subhanahu wa taala itu ya. Lalu kita ngapain dong? Ya kan? Ngaji, kemudian mengamalkan dari setelah ngaji, sementara itu semua nggak memberikan efek positif. Ya artinya tidak membuat kita selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hakikatnya gitu, Pak. Jadi kalau secara katakanlah sebagai bentuk ikhtiar manusia. Sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam menuntut ilmu ya harus. Dalam melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah taala ya harus juga. Ya meskipun semuanya itu nanti dikembalikan kepada Allah taala, mau diterima atau enggak, atau Allah taala menyiksa diri kita dengan memasukkan ke neraka atau menjadikan kita sebagai kekasih Allah taala, itu kan terserah Allah taala. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan iman ya ayyuhalladzina amanu, baik yang berkaitan tentang apapun itu, mau sholat maupun yang lain ya. Ya benar, Pak. Benar. Yang pada ini kalau kita melihat kepantasan
jauh kene orang karena iman itu Pak. Sehingga iman yang keberapa tuh? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi kan yang terakhir. Ya jelas. Yang nanti memang itu adalah puncak yang dicapai oleh para arifin. Jadi mereka itu sudah mengalir bersama dengan kudrah dan irodahnya Allah Ta'ala, baik itu yang buruk atau yang baik. Gitu Pak, itu puncak sama Pak. Puncak itu. Nah sehingga dalam menyikapi tadi, mempelajari ilmu kemudian mengamalkan, itu adalah bentuk dari ikhtiar manusia yang kemudian setelah itu kita mengambil mana yang terpenting untuk menuju Allah Ta'ala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas namanya. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkan yang menyerupai. Amin. Ya, mohon maaf, Allahumma fikir tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Syekh Abdul Wahhab Asy-Syarani fi kitabih Al-Anwar Al-Qudsiyah ila an qala as-sabru 'ala as-sahari wal ju'i wal uzlati ma'al mahabbati wa taslim li syekh. Utawi iku sabar 'ala as-sahari ing atase melek, wal ju'i lan lapar, wal uzlati lan gawe sepi, ma'al mahabbati ing dalam sartane cinta wa taslimi lan pasrah li syekhi kedue guru. Wa min syanihi lan iku tetep saking tingkah murid an yakuna utawi yen taono sapa murid iku za sabrin iku kang duweni kesabaran. Syadidin kang banget ala mulazamatis sahari ing atase ngelazimi melek. Wal ju'i lan lapar, wal uzlati lan nyepi aninasi saking menungso. Bi badanihi kelawan badani murid wa qalbihi lan atine murid. Faqad qala monggo teman-teman dawuh sapa Sayyidi Ibrahim Ad-Dasuqi rahimahullahu taala inna tariqa temen setuhune tarekat ilallahi taala maring Allah taala iku tufni ngerusak apa tariq al jilada ing pira-pira kulit wa tufattitu lan ngahancuraken apa tariq al agbada ing pira-pira ati wa tudaifu lan gawe apes apa tariq al ajsada ing pira-pira jasad wa tadfa'ulan nolak atau nolak atau ngebela apa tariq lisuhadi maring melek wa tusqimu lan gawe lan milarani apa tariq al qalba ing ati wa tudzibu lan nanta ngelebur apa tariq al fuada ing ati. Wa kana lan ana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi iku yaqulu ngendika min a'dhami ma iku tetep saking paling agung-agunge barang. Yuk manu yuk minu iman laan. Yuk manu dan amanaken. Hah? Mohon. Tah. Yu manu kang den amanaken bihi kelawan ma sapa al muridu murid iku al mahabbatu iku demen. Wa taslimu lan pasrah li syekhi kedue guru. Wa ilqa'u lan ngebuang asal mu'anadati lan ngebuang tongkat mu'anadah itu perlawanan ya. Mu'anadah inat atau ya perlawanan. Wal mukhalafati lan nulayani. Wasukunu lan tenang tahta muradi syekhihi ing dalem sangisore kang den sejane gurune murid wa amrihi lan perintahe syekh. Fa idza kana mongko nalikane ana sapa murid kula yaumin ing dalem saben-saben dina
iku yazdadu tambah sapa murid apane mahabbatan demene fi syekhi ing dalem gurune murid afi taslimilan ing dalem pasrah lahu kedue syekh salima mongko slamet sapa murid minal qat'i saking kapegot fa inna awaridut thariq mongko temen setuhune pira-pira kang anyar atau gangguan-gangguane tarekat wa aqabatil iltifatat lan pira-pira akibate penolehan wal idarat wal iradat eta cetakan sanes. Kalau idarat ketemu baik belum boy? Oke, sekedar iradat idarat. Nah. Kalau idarat muter artinya, kalau iradat keinginan. Kamu baik belum? Encan. Oh. Oke, ngantesan si boy ta. Iradat idarat. Idarat. Pinjam malah. Pinjam kitab no boy. Iradat yo. Iradat ya kan. Jadinya irodat. Ini boy bawah boy. Nah. Iradat. Cetakan. Al iradat. Ya. Ngarada mang ya. Wal iradat wa aqabatil iltifatati lan pira-pira akibate penolehan wal iradati lan pira-pira keinginan bener iradah iya awarid at-tariq aqabatul iltifat wal idarat iku allati taqta'u kang megot apa hiya al-imdada ing pelimpahan wa tahjubu lan ngehijab apa tadi awaridut tariq al murida ing murid anil muradi saking kang den sejo wallahu a'lam wa min sya'nihi an yafirra mimman yarmi ahlat tariq bizurin wallahu a'lam ngiral kala babisi iya utak kalau misalnya subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.